ada kesamaan. Bila Jumat disuruh kita mandi, maka pada sholat hari raya juga ada mandi. Bila pada sholat Jumat kita disuruh bebersih, maka pada sholat hari raya juga sama. Bila sholat Jumat itu berjamaah, maka sama sholat hari raya juga berjamaah, meski beda hukum. Di mana Jumat wajib, di sini sunnat, tapi berjamaah. Karena ada beberapa kesamaan ini, maka diposisikan sholat-sholat yang akan diterangkan ini sesudah sholat Jumat. Bapak Ibu Saudara, sholat ini yang namanya sholat sunat itu artinya sholat sunat adalah ziyadah. An-nafal maknahu ziyadah. Sholat sunnah itu sholat tambahan. Dalam terminologi agamanya ma'adal faraidah. Yang namanya sholat sunnah itu sholat di luar sholat wajib. Itulah namanya sholat sunnah. Cuman sholat sunnah ini, saudara, terbagi dua. Sholat sunnah yang pertama, sholat sunnah yang tidak disunnahkan berjamaah. Yang kedua, sholat sunnah yang disyariatkan berjamaah, yang disunnahkan berjamaah. Sholat sunnah yang tidak disunnahkan berjamaah itu terbagi tiga. Ada sholat sunat yang mempunyai sebab. Kedua, ada sholat sunat yang mempunyai waktu. Ketiga, ada sholat sunat tidak ada waktunya, tidak ada sebabnya. Namanya sholat sunnah mutlak. Begitu. Sholat sunat yang punya sebab, kan sholat sunnah ada macam. Sholat sunnah yang punya sebab itu ada tiga. Ada sholat sunat yang sebabnya duluan. Contoh tahiyatul masjid, itu sebabnya duluan. Masuk masjid dulu, baru sholat. Namanya sebab duluan. Sholat sunnah wudu dulu, baru sholat. Begitu. Ada yang sebabnya berbarengan. Sholat yang punya sebab,
yaitu sholat gerhana. Namanya sebabnya berbarengan. Artinya berbarengan, sebelum datang sebab kagak boleh, sesudah lewat sebab kagak boleh. Itu arti berbarengan. Umpama seminggu yang lalu telah terjadi gerhana, mau sholatnya hari ini, boleh nggak? Kenapa? Udah lewat. Atau gerhananya minggu depan, sholatnya sekarang, nggak boleh. Kenapa? Belum. Kudu bareng saat gerhana. Namanya sabab berbarengan. Ada sholat sunat yang sebabnya belakangan. Contoh sholat istikharah, sholat minta petunjuk. Kita bingung, masa pandemi ini dagang apa ya? Apa dagang ongol-ongol, apa dagang nasi uduk? Yang paling untung dagang apa ini ya? Begitu. Dia bingung, istikharah ada. Kalau dia bingung, dagang apa ini yang cepat habis? Ya itu sih nggak usah bingung, dagang es, laku nggak laku habis. Ini sholat istikharah, ini namanya sebabnya belakangan. Mana lagi contoh yang sholat sebab belakangan? Sholat sunnah ihram. Kita mau ihram umroh atau ihram haji, sholat dulu. Namanya sebabnya belakangan. Sholat dulu baru ihram. Nah, yang suka diterangkan ba'da asar haram sholat. Sholat apa? Enggak semua sholat. Sholat yang sebabnya belakangan doang. Itu yang diharamkan ba'da asar, ba'da subuh. Yang sebabnya belakangan. Enggak semuanya, enggak. Begitu. Yang ba'da asar haram. Mana sholat yang punya waktu? Contoh witir ada waktunya, tarawih ada waktunya, sholat duha namanya sholat punya waktu. Diatur oleh agama waktunya begitu. Mana sholat sunnah yang tidak ada sebab, tidak ada waktunya? Sholat sunnah mutlak. Disebut qiyamun nahar atau qiyamul lail. Itu enggak ada waktu, enggak ada sebab. Ini pun yang termasuk dilarang ba'da asar, ba'da subuh. Sebab yang ada sebabnya aja bila belakangan apalagi yang kagak ada sebab, kagak ada waktu, begitu. Termasuk sholat tasbih, kategori sholat sunnah mutlak, ba'da asar haram, ba'da subuh haram. Begitu. Inilah bagian-bagian sholat-sholat sunat yang tidak disyariatkan berjamaah.
Meski kayak taraweh masuk, witir di Ramadan masuk. Yang kedua, sholat sunat yang disyariatkan berjamaah. Mana contohnya? Ini materi yang kita bedah pagi ini. Sholat hari raya Idul Fitri, sholat hari raya Idul Adha, sholat gerhana matahari, sholat gerhana bulan, dan sholat istisqa. Ada 5 sholat yang ada pada bab yang akan kita bedah. Di luar ini ada taraweh, witir sesudah taraweh, itu berjamaah, sunat. Namun walaupun solat itu tidak disunatkan, tidak disyariatkan, tidak dituntun asalnya berjamaah, bila dikerjakan berjamaah boleh saja, tidak makruh. Duha enggak disyariatkan berjamaah, kemudian saudara berkumpul, yulah kita duha berjamaah, dibanding ngumpul-ngumpul pagi sepedaan. Lagi kita kagak punya juga ya, begitu. Duha aja dah, minta sepeda berjamaah, enggak apa-apa, enggak makruh, enggak. Boleh, karena tidak ada dalam Islam sholat sunat yang makruh berjam, minimal boleh saja. Apalagi kalau niatnya tarbiyah, edukasi, kayak sekolah-sekolah, duha berjamaah, itu bagus. Nurun ala nur, cakep itu, nggak apa-apa, boleh. Dari sekian banyak sholat sunat tuh yang paling tinggi mana? 1, sholat id. Id yang paling tinggi. Id ini ada 2. Yang paling tingginya Idul Adha, baru Idul Fitri. Itu urutan ranking ganjaran. Berikutnya sholat gerhana matahari, berikutnya sholat gerhana bulan, berikutnya sholat istisqa. Habis ini baru sholat witir. Urutan ganjaran. Berikutnya witir, sholat qobliyah, ba'diyah, dan seterusnya. Itu urutan ganjaran mana banyakannya dari sholat sunat. Kullu wahidin min hadhihi salasi sunnatun muakkadatun. Kata Syekh, masing-masing baik sholat hari raya maupun sholat gerhana maupun sholat istisqa, minta hujan. Ntar keterangan atu-atunya di depan, kita biar satu-satu. 3 ini hukumnya di dalam madhab imam minal a'zam, madhab Syafi'i, hukumnya sunnah muakkad.
bukan sekedar sunnah, tapi muakkad, amat sangat ditekankan, jangan ampe ditinggal. Begitu. Dari mana dasarnya bahwa sholat id sunnat, bahwa sholat gerhana sunnat, bahwa sholat istisqa sunnat? Di dalam Sahihul Bukhari, Imamul Bukhari meriwayatkan hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam setelah berpidato ditanya oleh orang desa, A'rabi, orang kampung yang gairah dalam agama. Ketika Nabi menyampaikan khamsu salawatin katabahunallahu ala kulli muslim, ada 5 solat yang wajib bagi muslim, Allah wajibin kerjakan, ya dhuhur, asar, maghrib, bisa subuh. Lalu orang desa bertanya, awa ghaira dzalik ya Rasulullah, adakah di luar yang 5 waktu ini yang wajib Nabi? Lalu kemudian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, la illa an yatatawwa'a, enggak ada kecuali kalau mau sholat sunat. Begitu. Artinya yang wajib itu doang. Maka disebutlah dalam madhab Syafi'i, salat Id, salat gerhana, salat istisqa hukumnya sunnat. Kenapa muakkad? Begitu. Enggak sunnatun doang, tapi ada embel-embel, namanya dalam ilmu usul fiqh taqyid tausifi. Ada catatan sifat muakkad, sebab ada perbedaan pendapat ulama-ulama mazhab. Ada ulama kata wajib salat itu, maka dalam Asbah wan Nadzair Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti jelaskan dalam kaidah fiqih Syafi'i, al-khuruj minal khilaf mustahab, keluar dari perselisihan ulama sunnat. Kita enggak usah ngotot, tapi kita ikut dia biar kita tidak berselisih. Begitu. Maka yang tadi sunat ditambah sunat menjadi muakkad. Ada ulama bilang wajib. Tuh begitu. Lalu kenapa masangnya id dulu judulnya, baru gerhana, baru istisqa? Kenapa enggak istisqa dulu? Punya alasan. Tidak sembarangan memasang di dalam penulisan. Salat istisqa ada ulama yang bilang bid'ah, itu Abu Hanifah. Maka ini paling buncaret ditaruh. Kenapa id duluan? Ulama di id ini ada yang bilang wajib. Kalau di
gerhana semuanya bilang sunnah. Begitu. Jadi nyusun, ada yang wajib, sunnah ada. Jadi enggak sembarang nulis kata demi kata. Itulah ulama. Walaupun kan sama-sama sunnah, mana dulu anda ulama. Sunnah muakkad. Kapan mulai disyariatkannya solat-solat sunnah ini? Beda-beda. Idul Fitri mulai disyariatkan tahun kedua Hijriah. Begitu juga solat Idul Adha pada tahun kedua Hijriah, di mana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, ada orang lagi pada pesta ria. Orang-orang Madinah pada pesta, muanya ria, macam-macam khas-khas makanan keluar. Tak lepas sampai arak pun keluar. Pada joget-joget arak. Kalau orang sekarang teh botol, cap topi miring, keluar juga. Makanan-makanan khasnya itu keluar. Nabi tanya, ada apa ini pada pesta ria? Riang gembirang ini? Ini adalah hari raya Nairuz. Kami ini punya 2 hari raya. Namanya Nairuz, yang satu namanya Mahrojan. 2 orang jahiliyah itu hari rayanya. Ada Nairuz, ada Mahrajan. Sejarah perombakan ini ditulis oleh Imam Ibnu Taimiyah di dalam kitab Iqtida As-Siratil Mustaqim. Dirombak oleh Nabi. Yang tadinya pesta mabuk-mabukan dicari, dibuatkan dengan yang sehat dan bermanfaat. Dengan hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha, silakan pesta ria, bikin tape uli, boleh, emang begitu, enggak dilarang yang kue-kue khasnya, silakan. Nipu boleh, kaleng kongguan isinya rangginang, kan ngibulin ya, begitu. Kalengnya kongguan isinya rangginang, nggak apa-apa, hari raya boleh, begitu, boleh aja. Kue-kue khas ini mah nggak dilarang. Yang dilarang pada bagian pesta ria mabuk-mabukan, digantilah dengan sunat oleh Nabi. Tahun berapa itu pergantian itu? Ya tahun kedua Hijriah. Maka disyariatkan Idul Fitri, Idul Adha di tahun kedua Hijriah. Tahun kedua Hijriah. Ada yang bilang Idul Fitri lebih tinggi dari Idul Adha karena yang pertama kali dikerjakan oleh Nabi Idul Fitri, baru Idul Adha. Tapi para ulama bilang tinggian Idul Adha dibanding Idul Fitri karena nasnya ada dalam Al-Quran.
Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Fasholli itu nanti tafsir Munir. Tunggu aja. Kalau udah masuk surat itu, kita jabarin. Fasholli, salat Idul Adha lah engkau. Nanti begitu tafsirnya. Kita baru Al-Baqarah. Belum. Nanti Al-Kautsar. Sabar. Enggak tahu wallahu alam apa yang khatam kita dulu, apa kitab dulu. Ya kita enggak tahu. Antara dua dah. Kalau enggak kitab dulu, ya yang khatam, ya kita duluan. Begitu. Fasholli, salat Idul Adha langkau. Nasnya ada. Wanhar dan ngurban langkau. Maka di dalam Idul Adha ada ibadah dua. Tinggian ini. Begitu. Maka salat Idul Adha lebih tinggi dari Idul Fitri. Walaupun yang dikerjakan duluan Idul Fitri oleh Nabi. Lalu kapan mulai disyariatkan sholat gerhana matahari? Walaupun sunat hukumnya. Gerhana matahari mulai disyariatkan tahun kedua Hijriah juga. Mulai diajarkan oleh Nabi. Tapi yang heboh tahun 10 Hijriah, sholat gerhana. Kenapa heboh? Karena putranya Nabi yang bontot, namanya Sayyidina Ibrahim, seluruhnya mirip Nabi, apanya aja. Ibrahim anaknya Nabi, mau hidungnya, mau apanya aja, meninggal tepat berbarengan gerhana matahari. Ampe heboh ini matahari gerhana gara-gara Ibrahim mati, begitu. Gitu. Heboh. Waktu itu tanggal 12 hari Selasa bulan Jumadil Awal tahun 10 Hijriah, kalau tidak hilap tuh begitu. Terjadi gerhana matahari. Sholat, tapi disyariatkannya tahun kedua. Maka tinggian gerhana matahari. Kalau gerhana bulan di tahun kelima Hijriah terjadilah gerhana bulan, maka 2 sama 5 ya kan belakangan 5 ya, maka lebih tinggian gerhana matahari. Kalau sholat istisqa kapan mulai disyariatkan? Tahun ke-6 Hijriah. Maka berurutan. Masangnya Syekh itu dulu gerhana istisqa sesuai urutan disyariatkannya. Tapi ala kulli hal sunnatun muakkadatun, hukumnya sunnah muakkad. Likulli insanin, bagi tiap manusia, maknanya muslim, pokoknya muslim. Enggak manusia, ada yang kafir juga enggak, yang disuruh ibadah muslim. Jadi muslim tuh disuruh sholat Id, sholat gerhana, sholat istisqa. Maksudnya manusia ini apa? Kata Syekh, umum, lihadirin, orang mukiman ke, orang yang gak bepergian jauh, atau musafir ke. Kita musafir masih disuruh
sholat id, sholat gerhana, sholat istisqa, disuruh. Zakarin, mau dia laki ke jenis kelaminnya, wa ghairi, bukan laki. Kenapa bukan ngomong perempuan? Ada juga banci masalahnya. Begitu. Nah, banci ini kan bingung. Ghairihi aja dah, lebih cakep bahasanya dibanding wa unsa. Nanti banci nggak masuk, kepanjangan. Singkat aja, bukan laki. Bahasa kita orang yang umum, mau laki mau perempuan, pokoknya sunnah kudu. Mau tua mau muda, sunnah. Jama'atan wa furoda, mau secara berjamaah mau masing-masing dewek-dewek, boleh aja, tapi hukum ngerjainnya sunnah. Berjamaah lebih tinggi lagi, itu aja. Ini sholat id. Kemudian Syekh Nawawi menjabarkan perbedaan madhab. Wa sholatul idaini fardu ainin inda Abi Hanifah. Imam Abu Hanifah mengata sholat lebaran itu hukumnya fardu ain, kayak Jumat. Jadi kalau enggak sholat Jumat berdosa, kalau enggak sholat id berdosa. Ini mazhab Abu Hanifah ini diikuti oleh kebanyakan kita orang yang mengatakan hukumnya wajib. Banyak orang muslim yang ikut pendapat Imam Abu Hanifah bahwa sholat id ini hukumnya wajib, walaupun dia dohor enggak sholat, subuh enggak sholat. Kalau id mah paling dulu barisannya di sop awal dia. Bener nggak? Iya. Id mah. Jadi menurut dia orang nih wajib. Sampai begitu. Sampai dimunculin. Kalau enggak sholat id muncul ekor. Jadi kera. Begitu. Makanya pada bedoyun-doyun sholat, yang kagak pernah sholat aja kalau id mah saking fardu ain ya, diikuti tawar sampai gitunya. Tapi enggak sih sunat doang, cuman kan kalau id enggak keluar sholat kan ketahuan. Itu aja sih alasannya. Kan semua orang keluar, kalau nggak keluar apa dikate, ditandain, ini udah keluar dah. Kalau Jumat kan masih ada temennya yang mancing-mancing juga nggak saat, jadi kan nggak dicariin, begitu. Mungkin itu juga alasannya, tetap ngata mau sunat, mungkin begitu. Tapi kayak wajib dari faktanya, begitu. Abu Hanifah mau wajib. Kalau enggak sholat id menurut Imam Abu Hanifah berdosa. Abu Hanifah fardu ain, begitu, fardu ain. Abu Hanifah tuh. Sementara dalam madhab gurunya Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Daril Hijrah, hukumnya sunat. Nggak ditulis di sini, tapi sunat hukumnya, dianggap udah paham, sama, sunnah, sunnah ya dalam madhab Malik, tidak wajib. Malik.
Sementara dalam mazhab Imam Ahmad bin Hambal hukumnya fardu kifayah. Salat Id, gerhana, istisqa fardu kifayah. Fardu kifayah. Imam Ahmad salat Id fardu kifayah. Artinya kayak salat jenazah salat Id. Kalau ampe penduduk kampung kagak ada yang ngerjain salat Id, berdosa semuanya dalam pandangan Imam Ahmad. Tuh madhabnya. Kata Syekh, wa indana fi qaulin. Madhab Syafi'i ini ada banyak kaul. Dalam lemah, salat Id itu fardu kifayah, tapi dhaif. Yang muktamad yang harus difatwakan dan ditulis di kitab sunnatun muakkadatun, kayak kitab kita. Tapi ada dalam mazhab Syafi'i mengatakan salat Id ini fardu kifayah, sama sependapat dengan Imam Ahmad dalam satu riwayat. Kenapa? Karena salat Id ini min sya'airil Islam, termasuk syiar Islam. Kalau udah syiar Islam fardu kifayah. Kenapa? Kalau tidak menegakkan berarti kita menghinakan Islam. Sehingga karena fardu kifayah, bila penduduk negeri itu pada kagak ngerjain sholat Id, maka kudu diperangi, tangkepin sama pemerintah. Fardu kifayah begitu, pemerintah yang merangin, yang nangkepin. Tugasnya kayak begitu tuh. Tugasnya 3 pilar kayak begitu tuh. Tangkepin yang agak sholat Id tuh. Masalahnya pilarnya juga nggak sholat Id, masalahnya repot juga. Sholat Id itu fardu kifayah, begitu hukumnya. Fardu kifayah. Periksa ke jenazah, periksa tuh dimandiin apa kagak, yang dikata Covid tuh begitu. Dimandiin, oh ya kalau dimandiin alhamdulillah, kalau kagak ya dosa. Dosa semuanya dosa, wajib digali lagi. Kalau ampe enggak dia mandiin, sebab orang kalau udah mati inangnya mati, nadinya mati, ndak ada menular orang udah mati. Kalau menular nanti penyakit-penyakit yang lain jangan dimandiin, yang stroke, yang ini, panuan, jangan kagak dimandiin semuanya. Kalau udah mati mah mati semuanya. Kalau udah nggak napas, virusnya habis, mati semuanya. Kalau udah mati enggak terus menerus, enggak, udah mati mah inangnya mati. Dalam tinjauan kesehatannya juga begitu. Jadi dalam satu pendapat salat Id ini fardu kifayah, begitu. Begitu juga salat gerhana dalam mazhab Syafi'i, ada yang mengata wajib, tapi yang muktamad sunnah muakkad. Inilah hukum-hukum daripada solat gerhana, Id, istisqa. Sekarang berbicara pelaksanaannya. Sebaiknya di mana melaksanakan solat Id, gerhana, istisqa? Ini beda-beda hukumnya. Tergantung orangnya.
Orang laki, mau perempuan dulu, ini perempuan dulu kalau ngikutin kitab. Orang perempuan ada dua, ada yang muda, ada yang nini-nini. Maka beda hukumnya. Yang muda sebaiknya sholat id yang paling gede ganjarannya di rumah. Perempuan muda di rumah lebih gede ganjarannya dibanding di masjid. Itu begitu kalau mau nyari ganjaran. Tapi kalau mau ngunjukin baju baru, sebaiknya di masjid. Kalau di rumah nggak kelihatan. Tapi kalau niatnya nyari ganjaran, yang paling tinggi di rumah. Seturu-turu perempuan. Kalau nini hukumnya ada dua. Apakah masih bersolek apa enggak? Kan ada nenek-nenek ganjen juga. Ada. Maka ditulis tuh depan situ tuh selipi, ada jalan Nelly, nenek lincah. Anggrek Nelly, begitu. Yang tembusannya ke kantor Golkar itu. Iya. Jadi udah nenek-nenek masih dandan juga. Ini sebaiknya di rumah, lebih gede ganjarannya. Tapi nenek-nenek yang sudah enggak begaya begitu, di masjid boleh. Begitu. Itu perempuan. Jadi perempuan ini ada zawatil hayat, ada ghairi zawatil hayat. Ada dua. Yang demen besolek sama yang tidak. Sedang perempuan ada dua. Muda tua. Kalau muda sih pasti besolek. Kalau yang tua ada dua. Ada yang demen besolek, ada tidak. Begitu. Sedang perempuan itu yang paling bagus besolek buat lakinya. Itu mau kagak kalau dia kondangan rapi. Gitu. Apa aja dipakai minyak. Sama lakinya bau balsem. Sian gitu. Pakai daster bolong jadi aja. Gitu. Yang kayak begitu. Ada yang bininya begitu. Ini yang nyengir ini jangan begitu. Tuh begitu. Namun sholat gerhana bagi laki-laki, sholat id ini banyak, ini disingkat masa jadi satu. Jadi perempuan di rumah sendiri-sendiri atau berjamaah seluruh perempuan. Bagi laki-laki sholat id ada dua hukumnya. Dua. Bagusnya di luar rumah. Di mana? Ada dua hukumnya. Kalau yang lebih tinggi di masjid dibanding di lapangan. Gedean di masjid dibanding lapangan. Kenapa? Satu, masjid lebih mulia dibanding lapangan. Sebab masjid namanya buyutullah,
rumah ibadah kepada Allah. 2, di masjid ada i'tikaf, di lapangan tidak ada. Enggak ada i'tikaf di lapangan. 3, di masjid ada tahiyatul masjid dan tidak ada ajaran tahiyatul lapangan. Enggak ada. Maka kalau pengen gede sholatnya lebaran tuh di masjid. Tapi kalau muat masjidnya, kalau enggak muat, enggak ketampung jamaah, lapangan lebih gede ganjarannya. Itu kalau di Madinah tuh 200 meter dari Masjid Nabawi, arah mana ya, barat apa ya dia masuknya itu, sebab Madinah itu kan ke selatan ngadep Mekah, selatan ke kanannya, dari selatan ke kanan apa, barat ya, iya baik. Jadi dari Masjid Nabawi itu 200 meter ke arah barat itu ada namanya Masjid Ghamamah. Masjid Ghamamah, disitulah sholat idnya Nabi. Sholat idnya Nabi di situ. Sholat gerhananya Nabi di situ. Dulunya lapangan terbuka khusus buat sholat karena lumayan lebar dan gede. Dibanding Masjid Nabawi separohnya Al-Ikhlas, kecil, dulu kecil. Masjid Nabi yang aslinya tuh kecil, enggak ketampung semadinah. Di situ ketampung, maka di lapangan. Jadi alasannya bukan hujan dan tidak hujan. Ketika terjadi hujan gede di hari raya, lah yang jauh-jauh kagak datang. Warga sekitar Masjid Nabawi, maka di Masjid Nabi karena muat. Begitu. Jadi alasannya muat atau tidak, itu aja. Jangan sampai masjid gede banget dikunci, lapangan aja. Mana lapangan bola seorang kencing sembarangan. Begitu. Masjid enggak, kalau di lapangan kan yang enggak pernah ke masjid enggak malu. Emang dia enggak biasa ke masjid. Kalau ke lapangan udah biasa dia main di lapangan. Sabtu Minggu aja dia main itu olahraga senam di lapangan. Iya, kalau alasannya itu monggo, bukan alasan agama. Kalau agama, masjid lebih tinggi dari lapangan. Jangan masjidnya masih muat, masjidnya dikunci, sholatnya di lapangan. Nah ini dalam madhab Syafi'i keliru dalam madhab. Begitu. Tapi lain dengan sholat istisqa. Itu memang bagusnya di lapangan, termasuk sholat gerhana bagusnya di masjid. Masjid saja kalau gerhana, sebab Nabi di dalam mengerjakan sholat kusuf itu di masjid gerhana, masjid aja rame-rame gerhana. Itu begitu, berbicara keutamaannya. Jadi sholat id bagusnya tempatnya di masjid, ya berjamaah semuanya ini. Kedua, gerhana di masjid
ketiga istisqa di lapangan. Begitu peraturannya. Istisqa, salat minta hujan. Minta hujan. Nanti praktek salatnya di depan atu-atu. Gimana cara salatnya? Ada sih pendapat dalam mazhab juga salat id di lapangan lebih afdol, karena orang-orang yang berkendara segala macam lebih nyaman, takut motornya hilang, dia salat di samping motornya aja, begitu. Jadi ala kulli hal afdol di masjid salat nih. Gerhana ada salat. Kita jangan kayak orang dulu begitu. Jadi orang Islam itu apa aja disuruh salat, apa aja suruh salat. Kayak sekarang nih tahun 2020, tahun wabah, cuman satu, semuanya disuruh lumpuh di bawah kekuasaan Allah. Yang kaya bingung mau keluar kemana, dia bingung, nggak boleh. Yang miskin jangan ditanya, emang dia udah bingung. Yang miskin mau jangan ditanya. Begitu. Mau jalan-jalan nggak bisa, yang ini nggak bisa, semuanya lumpuh. Maka tidak ada cara. Emang kita la haula wala quwata illa billah. Yang dikjaya hanya Allah. Semuanya nggak ada. Bingung man. Itu begitu. Ya salat, minta kekuasaan Allah diturunin biar bisa hilang itu apa? Begitu. Kayak begitu. Jadi kembali kata Syekh, paling afdol perempuan yang bersolek itu di rumah, laki-laki di masjid id. Tapi perempuan boleh di masjid, boleh. Siti Aisyah marah kalau perempuan pada ke masjid itu solat id pada jalan itu. Waduh, kalau Nabi ini ada di zaman ini, pasti Nabi larang nih perempuan ini. Begitu kata Siti Aisyah. Kata Imam Al-Hisni dalam Kifayatul Akhyar, ini di zaman Siti Aisyah, zaman keemasan Islam, apalagi zaman sekarang lebih-lebih dilarang ini. Tapi ada juga ulama, jangan, biarin aja, daripada di rumah kagak sholat. Udah yang penting sholat aja. La tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan larang hamba perempuan Allah ke masjid, dia bilang. Lagi rumah kontrakan cuman sepintu, sekamar, sholat di rumah udah susah, ini bocah tidur ya di masjid bagus dah. Yang kayak begitu nggak usah ribut dah, sholatnya aja bagus. Tapi kalau berbicara kedudukan hukum ya begitu hukumnya. Bagus di rumah, bagus di rumah. Udah di jalan aja udah bilang, bajunya bagusan loh, tapi kredit. Laki gue kan maklum lah, nih nggak dapet nih lebaran ini, ngutang, jadinya nyela dia di rumah aja. Perempuan lagi enak, lagi pulang sholat id udah nyiapin opor ayam, kan enak. Kalau dia lah bareng-bareng berangkat makan, ya kan lu tahu ya, ntar dulu masang panci dulu, kan lama. Yang kayak begitu. Jadi kayak begitu. Bila Jumat aja yang wajib masih perempuan mau suruh di rumah, apalagi yang sunat. Begitu. Kemudian daripada itu, wa yusolli kulla idin rakaataini, ini mah ngomongin cara sholat id bagaimana. Nanti saja materinya segitu yang dibaca.
cara sholat itu bagaimana. Saya mau terangin sedikit walaupun belum kita baca. Sholat id ini saudara, ada 3 cara yang diajarkan oleh Nabi supaya kita masuk pada cara sempurna. Sholat id itu diajarkan oleh Nabi ada 3 cara. Cara minimal, cara pertengahan, cara sempurna. Ada 3. Ada 3. Cara minimal kayak qobliyah dohor aja dah. Kayak qobliyah dohor. Kuliah kulhu selesai dah, udah gitu. Nggak ada takbir 75, nggak ada. Jadi namanya minimal. Sholat itu. Jadi ibu-ibu, ini bagaimana ya? Kayak qobliyah aja. Allahu Akbar, ya cuman niatnya aja beda. Saya sholat sunnah Idul Fitri 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Akbar. Ya doa iftitah, audu, baca Fatihah, suratnya dah yang bisa aja langganan. Apa langganan? Iya kuliah kulhu, kuliah kan langganan. Apal enggak? Iya langganan masih kagak apal. Kuliah, ruku, sujud, dia bangun lagi begitu. Allahu Akbar, baca Fatihah, kulhu, salam dah. Itu namanya cara minimal. Namanya kayak begitu. Begitu gerhana cara minimal. Antar pertengahan, di depan ini cara sempurna. Kalau pertengahan itu berarti sholat plus tanpa khutbah, namanya pertengahan. Allahu Akbar ditambah 7 baru Fatihah, nanti biasa, kemudian bangun lagi tambah 5 Allahu Akbar, baca Fatihah dan surat ya tanpa khutbah, namanya pertengahan. Yang kita kerjakan tuh nih akan diterangin di depan, itu cara sempurna. Begitu, cara sempurna. Jadi memahami ini akan lebih enak dalam memahami agama, supaya tidak ribut. Kan kadang suka lupa imamnya yang 7, yang 5 tuh. Jadi ribut. Ini najong banget gua sholat id ini, imamnya itu kurang 5, itu nyesel banget. Ya nggak begitu, ini karena nggak paham agama. Supaya paham cara minimal bagaimana, ini bagaimana, ini bagaimana, kita harus pahami kedudukan itu supaya kita enggak gampang nyalahin orang. Begitu. Tapi nanti paparan panjangnya dengan dalil-dalil kita baca pertemuan mendatang saja. Kita mau tutup segini saja, buat tanya jawab saja. Bila ada yang ditanya dari materi ini atau di luarnya, sebelum doa-doa dipersilahkan. Wallahu a'lam. Nampak tidak ada pengumuman. Baik. Sambil menunggu mungkin masih menulis pertanyaan, ada beberapa maklumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin pengurus Majelis Taklim Nurul Fikri, Tuan Guru kita Kiai Haji Muhammad Fakhruddin bin Sufyan Al-Bantani, para jamaah Majelis Taklim Nurul Fikri Masjid Jami Al-Ikhlas. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama terkait keadaan keuangan kas Majelis Taklim Nurul Fikri. Alhamdulillah sampai dengan saat ini uang kas yang ada di Majelis Taklim Nurul Fikri terbilang 9.800.000 rupiah. 9.800.000 rupiah, di mana dana tersebut bersumber dari 2 tromol yang dijalankan dari 2 majelis
Yang pertama majelis Ahad pagi saat ini kita laksanakan, dan majelis malam Rabu yang dipimpin oleh Ustaz Rafiuddin. Dan pengeluarannya seperti dimaklum sebagaimana biasanya untuk operasional kegiatan di dua majelis tersebut, majelis Ahad pagi dan malam Rabu. Juga pada kesempatan kali ini pula kami menghimbau, mengajak para jamaah untuk kembali bagi yang memiliki sebagian rezekinya untuk berpartisipasi untuk pembangunan Pondok Pesantren Gausul Ibad yang beralamat di Jalan Kebon Kopi Raya RT 7 RW 4 Kelurahan Pondok Petung, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, yang beberapa pekan yang lalu sempat kami ingatkan kembali. Alhamdulillah setiap pertemuan para jamaah selalu aktif menitipkan melalui Tuan Guru untuk disampaikan untuk pembangunan Pondok Pesantren Gausul Ibad. Kami mengingatkan kembali bagi para jemaah, setiap Ahad pagi memang kami menyiapkan kotak amal khusus Gigi 2000 di pintu masuk masjid sebelah timur yang diperuntukkan khususnya seluruhnya untuk pembangunan Pondok Pesantren Gausul Ibad. Juga bagi para jemaah yang ada keluasan rezeki bisa mentransfer ke rekening pembangunan yang tertera pada kitab-kitab, pada makalah atau pada kalender yang telah diedarkan di majelis kita ini. Juga bisa menghubungi pengurus majelis taklim Nurul Fikri untuk dijemput dana pembangunan tersebut. Juga bagi para jemaah bisa mengunjungi sekretariat Yayasan Gausul Ibad beralamat di IKPN Bintaro Sanggrahan, Jakarta Selatan, atau bisa langsung menyerahkannya di lokasi pembangunan sekaligus mengunjungi kondisi terakhir pembangunan Pondok Pesantren Gausul Ibad. Titip salam tertanda Ketua Panitia Pelaksana Haji Fahrudin Batu Alam Palimanan. Dalam hal ini kami juga mengucapkan terima kasih pada para jamaah yang setiap Ahad pagi menyisihkan sebagian rezekinya untuk kotak Gigi 2000 dan juga berupa amplop setiap pertemuan Ahad pagi. Dan juga kami mengucapkan terima kasih, dan mudah-mudahan Allah balas dengan balasan yang sempurna bagi para jamaah yang telah menyisihkan sebagian rezekinya, baik untuk Gigi 2000, untuk tromol kas Nurul Fikri, untuk tromol yatim piatu yang telah kita salurkan beberapa pekan yang lalu di Masjid Jami' Al-Ikhlas, yang alhamdulillah di pertemuan berikutnya sampai dengan hari ini tromol tersebut diedarkan kembali untuk kegiatan santunan yatim piatu. Dan juga ada informasi bahwa kadang-kadang khususnya jemaah wanita ada tanggokan bagi jemaah wanita untuk takziah ke beberapa jemaah yang meninggal dunia dan atau beberapa jemaah yang dalam keadaan sakit. Kami informasikan itu murni dari jamaah dan untuk jamaah kita semua. Dan juga pada kesempatan kali ini perlu kami sampaikan bahwa sajian yang berada di bagian di serambi masjid sebelah timur murni dari seluruh jamaah, baik berupa makanan, minuman maupun berupa uang tunai, tanpa mengambil sedikit pun dari kas Majelis Taklim Nurul Fikri. Kami mengucapkan terima kasih pada para jamaah yang secara rutin selalu memberikan bantuan tersebut, baik berupa makanan, minuman atau berupa uang. Mudah-mudahan Allah balas dengan balasan yang sempurna. Itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Tertanda Ketua Majelis Taklim Nurul Fikri Al-Ustaz Haji Sasmi Rais, Wakil Ketua Rudi Susanto, Sekretaris Muhasan bin Mukhtar dan Muhammad Syafi'i, Bendahara Saudara Yordan Darmawan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kita baca Fatihah. Itu yang ngasih makan makanan, minuman, semuanya luar biasa. Itu nilainya besar di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan itu infak makanan, minuman dan segalanya itu di depan semuanya diterima oleh Allah, diganti berlipat-lipat ganda, dikabul hajat-hajatnya, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang banyak, yang barakah, dan moga-moga
anak keturunannya karena ngasih kepada yang menuntut ilmu menjadi ahli ilmu fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Al-Fatihah. Harapan kami nanti besok-besok sekedar mengingatkan saja. Jadi kalau umpama ngasih apa ya kue pepe atau apa aja sebelum dia ke masjid itu minta sama Allah, karena muslim itu dididik. Imam Haddad di dalam qasidah ainiyahnya wali salihin niyati kun mustaksiran. Jadi pasang niat-niat yang baik, yang banyak. Jadi saya niat ini ngasih snack buat orang yang ngaji, saya punya hajat ya Allah. Kalau ada yang sakit tuh minta biar jadi obat, jadi sembuh sebab ini infak. Nabi nyuruh dawu mardokum bisodako, obat yang sakit dengan sedekah ini biar yang sakit bersembuh. Begitulah. Yang sulit apa aja pasang, baru ditenteng dibawa ke masjid, begitu. Atau ada yang ngasih makan ndak ngaji, artinya sampein tuh biar niat-niat, begitu. Agama tuh demen, salafus soleh tuh memperbanyak niat, itu penting. Jadi sampein itu, barangkali ada yang ngasih makanan dan ndak sempat ngaji, memberi makanan, dan itu disampaikan begitu agar supaya lebih banyak nilai manfaat yang didapat, itu begitu pesan kami. Kemudian ini banyak, ini infak dari hamba Allah, ini pahalanya untuk almarhum Haji Junaidi bin Haji Said, Hajah Sopiah binti Jasan, Haji Nasir bin Jasan, Haji Said bin Boke, Hajah Halimah binti Haji Ilyas. Mudah-mudahan ini infaknya diterima oleh Allah, dikabul hajat-hajatnya semuanya, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Almarhum almarhumah kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Amin. Al-Fatihah. Ini dari hamba Allah, pahalanya untuk almarhum Haji Usman bin Haji Sabri. Mudah-mudahan infaknya diterima oleh Allah, diganti berlipat ganda, dikabul hajatnya. Almarhum Haji Usman bin Haji Sabri, kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Amin. Al-Fatihah. Kemudian dari hamba Allah, pahalanya juga almarhum Hajah Aliyah binti Ali, Haji Amsir bin Sabuhi, Hajah Masnun binti Muhammad. Mudah-mudahan infaknya diterima oleh Allah, ganti berlipat ganda, kabul hajat-hajatnya, dan almarhumah yang diniatkan ini kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Amin. Al-Fatihah. Ini dari hamba Allah, pahalanya untuk almarhum Haji Romlih bin Haji Usman, almarhum Aslih bin Haji Jamali, almarhum Arfah binti Musad. Mudah-mudahan infaknya diterima oleh Allah, diganti berlipat ganda, dikabul hajat-hajatnya, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Almarhum semua almarhumah yang diniatkan ini semua kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Amin. Al-Fatihah. Kemudian ada infak gigi 2000 dari hamba Allah, pahalanya untuk almarhum Haji Saimun bin Abdul Mu'in, Musa bin Joho, Hajah Muhiyah binti Muhammad Abdul Mu'in bin Udi.
Mudah-mudahan infaknya diterima oleh Allah, ganti berlipat ganda, dikabul hajat-hajatnya almarhumah yang diniatkan ini kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Amin. Al-Fatihah. Kemudian dari hamba Allah, pahalanya untuk almarhum Kaminah binti Kasdi Santa bin Haji Sarta Karto bin Abdurrahman Sui binti Sasta Karwa Somad bin Sulaiman. Mudah-mudahan infaknya diterima oleh Allah, ganti berlipat-lipat ganda, dikabul hajat-hajatnya almarhumah semua ini yang beliau niatkan kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Amin. Al-Fatihah. Ini juga dari hamba Allah, pahalanya untuk almarhumah Habibah Haji Muhammad Saleh, Haja Suadah, Haja Masnun, almarhum Haji Musa, almarhumah Haja Marfu'ah, almarhum Haji Mukhtar Khalil, almarhum Haji Safi, almarhumah Haja Sopiah. Mudah-mudahan infaknya diterima oleh Allah, ganti berlipat ganda, dikabul hajat-hajatnya, dan almarhumah yang beliau niatkan kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Amin. Al-Fatihah. Ini juga dari hamba Allah terakhir, dari pahalanya untuk almarhum Haji Tarom bin Haji Abdul Mu'in Haja Bahriyah binti Haji Sa'anah. Mudah-mudahan infaknya diterima oleh Allah, diganti berlipat ganda, dikabul hajat-hajatnya almarhumah yang beliau niatkan kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Amin. Al-Fatihah. Kemudian ini ada guru kita Ustaz Rafiuddin kurang sehat, kita baca Fatihah, atau barangkali ada jamaah di antara famili jamaah yang hadir yang kurang sehat, kita baca Fatihah. Mudah-mudahan Ustaz Rafiuddin diberikan kesembuhan dengan segera, kesembuhan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah biniyati syifa'i lahu wa limardal muslimin, syifaan taman, syifaan ajilan, syifaan la yughadiru saqaman wala alaman, bijahin nabi syafi wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Buat kita semua, terakhir duduk di majelis ilmu, para pengurus masjid, para kesepuhan, pengurus taklim Nurul Fikri, jamaah bapak ibu saudara semuanya, dengan kita hadir di majelis ilmu, mudah-mudahan tidaklah kita meninggalkan majelis ini melainkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, urusan-urusan kita dimudahkan oleh Allah, hajat-hajat kita dikabul oleh Allah. Allah beri kita semua kesehatan yang sempurna, sehat akidah kita, sehat ibadah kita, sehat qalbu kita, sehat pikiran kita, sehat badan kita, sehat keluarga kita, sehat anak-anak kita, sehat keuangan kita, sehat dagangan-dagangan kita, sehat perusahaan kita. Allah beri kita semuanya barakah dunia dan barakah akhirat. Amin. Al-Fatihah.